Sejak kekalahan Garry Kasparov atas Deep Blue, selama periode 20 tahun lebih komputer menunjukkan dominasinya atas manusia. Pertanyaan yang selalu menggelitik para ilmuwan, apakah manusia mampu mengalahkan komputer catur? Sebelum kita lanjut pembahasan, mari kita review dua objek yang akan kita bahas. Manusia adalah makhluk Tuhan yang diciptakan melalui pertemuan sel sperma dan sel telur. Dalam perkembangannya, dia dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Manusia memiliki akal dan emosional yang selalu berinteraksi secara dinamis. Salah satu kelebihan manusia dibandingkan dengan mesin komputer, manusia memiliki naluri atau intuisi. Kecerdasan buatan adalah hal yang mendasar dalam komputer catur. Kecerdasan buatan mampu menangani sejumlah besar data dan memprosesnya lebih cepat dari manusia. Komputer menganalisa data dengan tepat dengan bantuan analisa algoritma. Aplikasi catur komputer mencari langkah catur yang terbaik dengan menggunakan analisa heuristik. Analisa heuristik bisa juga dianalogikan sebagai analisa pohon merujuk pada cabang dan ranting pohon. Analisa pohon adalah analisa yang memberikan peringkat alternatif dalam algoritma pencarian pada setiap langkah permainan catur. Dengan basis data yang tersedia, komputer memutuskan cabang mana yang akan diikuti yang bisa mendekati solusi yang tepat. Dalam bukunya yang berjudul Deep Thinking, Kasparov masih menyimpan rasa optimis manusia mampu mengalahkan komputer. Dia menulis, "Jika kita merasa terlampaui oleh teknologi kita sendiri, itu karena kita tidak mendorong diri kita cukup keras, tidak ambisius dalam tujuan dan impian kita. Daripada mengkhawatirkan apa yang mesin bisa lakukan, kita harus lebih khawatir tentang apa yang masih tidak bisa komputer catur lakukan." Kasparov beranggapan kekuatan manusia tidak bisa dihilangkan begitu saja. Masa depan adalah kombinasi antara kekuatan manusia dan komputer. Komputer tidak memiliki naluri dan gairah, sementara kami sebagai manusia memiliki gairah dan naluri. Hingga hari ini komputer menunjukkan kelasnya atas Grandmaster. Perbedaannya sekitar 250 elo rating untuk keunggulan mesin. Inilah alasan yang masuk akal sehingga juara dunia saat ini Magnus Carlsen mengatakan tidak tertarik mengadakan dui tarung dengan komputer. Seperti yang diketahui, di dunia komputer catur ada mesin yang lemah dan kuat, persis seperti di dunia manusia. Mesin catur adalah produk perangkat lunak dengan kompleksitas yang rumit, yang melibatkan banyak bidang studi. Seberapa kuatkah komputer catur? Jawabannya adalah sangat kuat. Stockfish Komodo dan AlphaZero diperkirakan memiliki elo 3300. Pertanyaannya sekarang, bisakah manusia mengalahkan komputer catur? Sekarang izinkan saya menjelaskan kepada Anda. Menipu atau mengelabui komputer menjadi semakin sulit dari hari ke hari. Meskipun demikian, ada beberapa contoh dalam beberapa tahun terakhir di mana komputer salah memahami posisi yang bisa dimanfaatkan oleh Grandmaster jika Grandmaster memiliki pemikiran yang mendalam. Pada tahun 2008, Nakamura mampu mengalahkan komputer Ripka dalam permainan tertutup. Permainan berakhir hingga 271 langkah. Kemenangan Nakamura disebabkan karena dia menggunakan pendekatan strategi. Jadi untuk mengalahkan komputer adalah dengan pendekatan strategi. Sebab salah satu kelemahan komputer adalah lemah dalam strategi. Kesimpulan dari video ini, kita harus memiliki kemauan yang keras dan memiliki ambisi untuk mengalahkan komputer.